Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Septia. Di sini saya akan mempresentasikan bahasa Inggris bersama rekan saya, Agatha Reni Pandawa dan Yusuf Krisna, yaitu mengenai presentasi cause dan effect. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Cause and effect is a common pattern in English used to explain reason why something happened and result why happens as to consequence. Cause and effect adalah pola umum dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menjelaskan alasan mengapa sesuatu terjadi dan hasil apa yang terjadi sebagai konsekuensinya. Selanjutnya, why learn cause and effect? Mengapa belajar cause dan effect? Yang pertama, helps in understanding logical relationship, useful in academic writing, essay, reports, and speeches. Commonly found in reading text, especially science, history, and news. Selanjutnya ada fungsi dan klasifikasi. Fungsi yaitu membantu menganalisis suatu fenomena, memudahkan menjelaskan proses sebab akibat, membuat tulisan lebih logis dan runtut. Digunakan dalam esai, laporan, artikel, dan pidato. Klasifikasi. Klasifikasi hubungan direct cause and effect, sebab langsung menimbulkan akibat. Pola because X happen, Y happen. Yang kedua, indirect cause and effect, sebab menimbulkan rantai akibat. Pola X cause Y and Y leads to Z. Kata penghubung lanjutan, cause, since, owing to, due to, thanks to. Effect, thus, hence, thereby, accordingly, as a consequence, membuat kalimat lebih beragam dan terdengar akademis. Nah, key question atau pernyataan umum. Cause answer atau cause menjawab. Why did it happen? Mengapa hal itu terjadi? Effect answer. What happened because of it? Efek menjawab apa yang terjadi karena itu. Jadi penjelasannya tuh setiap kalimat cause dan efek punya dua bagian. Cause atau sebab menjelaskan alasan kenapa sesuatu terjadi. Jadi kenapa itu? Dan untuk efek akibat menjelaskan hasil atau dampak dari sebab itu, apa yang terjadi karena itu. Contohnya tuh, because it rained, the match was cancelled. Karena hujan, pertandingan dibatalkan. Nah, cause-nya itu kayak it's rain, hujan terjadi. Nah, efeknya tuh the match was cancelled atau pertandingannya dibatalkan. Signal word cause atau kata penanda cause. Kata-kata ini penting karena membantu kamu mengenali nama dan sebab dan mana akibat dalam kalimat. Signal word class itu ada because karena, since karena atau sebab, due to disebabkan oleh, because of karena juga, owing to disebabkan oleh, as karena. Contohnya tuh example contoh. Because of the storm, the flight was cancelled. Dikarenakan badai, penerbangan dibatalkan. Jadi kayak penanda cause tuh biasanya because, dan ini because gitu. Nah, untuk signal word effect atau kata penanda efek tuh bisa so, therefore, as a result, thus, hence, consequently. Example, the road was wet, so the car slipped. Jalanan basah, jadi mobil tergelincir. Gitu. Sentence struktur. Sentence struktur atau struktur kalimat. Ada dua bentuk umum untuk membuat kalimat cause dan efek. Cause effect, because tambah clause, because it rained, the match was cancelled. Karena hujan, pertandingan dibatalkan. Dan due to noun,
The match was cancelled due to rain. Pertandingan dibatalkan karena hujan. Dua-duanya sama, berkaitan dengan hujan, hubungan hujan dan pertandingan dibatalkan, tapi beda. Soalnya atas pakai because plus clause, yang bawah tuh dua itu sama plus noun. Nah, untuk effect clause because clause. Jadi kayak pertandingan dibatalkan karena hujan. Untuk bawahnya noun, dua itu noun. Jadi the match was cancelled due to rain. Pembatalan terjadi karena hujan. Catatan pentingnya tuh because diikuti clause kalimat lengkap, ada subjek tambah verb. Dua itu diikuti noun atau kata benda. Example in daily life. Cause he didn't eat breakfast. Dia tidak sarapan. Efeknya, he felt weak in class. Dia merasa lemas di kelas. Cause-nya, the internet was down. Internet mati. Dan efeknya, student could not submit homework. Akibatnya siswa tidak bisa mengumpulkan tugas. Sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Gatarini Pandawa akan melanjutkan materi ini. Jika tadi dibahas tentang example in daily life, maka saya akan melanjutkan dengan example in fisheries. Di mana untuk yang pertama yaitu cause-nya because of illegal fishing, sedangkan efeknya the marine ecosystem was damaged. Karena penangkapan ikan ilegal, maka akibatnya ekosistem laut itu rusak. Untuk yang kedua, cause the fishermen use bomb, efeknya so the coral reef were destroyed. Jika nelayan menggunakan bom, sehingga terumbu karang hancur. Dalam kalimat ini, due to overfishing, the fish population decreased. Terdapat cause yaitu overfishing, yaitu penangkapan ikan berlebihan, sedangkan efeknya fish population decreased, populasi ikan itu menurun. Lanjut ke common mistake, di mana untuk poin yang pertama yaitu missing up cause and effect, salah membedakan sebab dan akibat. Kemudian yang kedua, using wrong connectors, salah menggunakan kata penghubung. Kemudian yang ketiga, always check which one is the reason, which one is the result. Selalu cek mana yang alasan, mana yang hasil. Kemudian lanjut ke practice exercise, di mana identify the cause and effect in this sentence. Number 1, because it was hot, she drank a lot of water. 2, he studied hard, so he passed the test. 3, the electricity went out due to the storm. Next, conclusion. Number 1, cause and effect is important to explain reason and result. Number 2, pay attention to signal words. Number 3, practice makes understanding easier. Kemudian kesimpulannya, untuk yang pertama, cause and effect explains the relationship between reason and result. Jadi cause and effect ini menjelaskan hubungan antara alasan dan hasil. Kemudian yang kedua, cause answer the question why something happened, while effect answer what happened because of it. Jadi cause ini menjawab pertanyaan mengapa sesuatu terjadi, sedangkan efek menjawab apa yang terjadi karena hal itu. Kemudian yang ketiga, signal word like because, since, to, do, for cause and so, therefore, as a result, for effects, help us connect ideas clearly. Jadi kata penghubung seperti because, since, due to untuk sebab, dan so, therefore, as a result untuk akibat, membantu menghubungkan ide dengan jelas. Kemudian terakhir yaitu understanding cause and effect is useful in reading, writing, and everyday communication. Jadi memahami cause and effect bermanfaat dalam membaca, menulis, maupun komunikasi sehari-hari. Thank you, that's all about cause and effect. Hope this help your understanding. Sekian materi dari kami mengucapkan terima kasih. Are you ready?